Di line telepon ada Bapak Giri Ponggur, ini guru sekaligus penanggung jawab bengkel konversi sepeda motor listrik di SMK swasta Santo Aloysius Ruteng. Kita langsung menyapa narasumber kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Giri. Halo, selamat pagi Kakak. Iya, apa kabar di pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Siap. Nah, Pak Giri ini pertama terima kasih sudah bergabung bersama kita di RRI Labuan Bajo. Kita memberikan informasi yang tentunya sangat inspiratif ya untuk semua pendengar kita di pagi hari ini. Siap Kakak. Oke. Nah, Pak Giri ini kita berbicara mengenai topik di pagi hari ini. Pak Giri ini yang pertama nih bisa diceritakan kepada kami semua ya dan juga pendengar dan juga yang menyaksikan kita melalui channel YouTube RRI Labuan Bajo ini. Ini awal ide membuat motor listrik ini yang ini pertama kali juga ya muncul di SMK Aloysius Ruteng ini bagaimana nih? Silakan Pak Giri. Oke, baik. Terima kasih. Saya sapa dulu. Selamat pagi untuk sobat pemirsa RRI Labuan Bajo. Iya. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Kakak untuk latar belakang ya. Iya, ya. Sebenarnya ini menjawab visi misi sekolah sebenarnya. Yang pertama, di mana visi misi dari SMK itu menjadi komunitas pendidikan yang cerdas dan unggul. Ya, di sini kita ada korelasi berkaitan dengan motor listrik ini, jadi unggul di apalagi energi terbarukan. Iya. Jadi seperti itu Kakak. Juga salah satu program yang mendukung jurusan yang ada di SMK Santo Aloysius, di mana di SMK juga ada jurusan teknik sepeda motor. Iya. Nah, juga salah satunya ini mendukung program pemerintah, yaitu energi terbarukan tadi. Seperti itu Kakak. Siap. Ini sebuah hal yang luar biasa ya Pak Giri. Artinya di tengah getolnya perjuangan ya energi terbarukan juga energi hijau. SMK Santo Aloysius ya hadir dengan penemuan barunya. Dan ini Pak Giri, apakah ini memang hasil murni dari proyek ini ya? Apakah hasil murni dari pekerjaan siswa dan juga guru atau mungkin ada bantuan dari stakeholder lain nih Pak Guru? Ya, kalau untuk perakitan atau pembuatan untuk motor listrik ini memang yang terlibat di dalamnya guru dengan beberapa siswa. Itu yang pasti melalui pelatihan. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini berkat Bapak Bupati Manggarai, Bapak Heri Nabit yang sudah menuju ke Santo Aloysius sebagai tempat untuk pelatihan kemarin. Juga ada PLN WIB Nusra. Mereka juga salah satu stakeholder yang membantu SMK Santo Aloysius dalam penyelesaian konversi ini. Juga ada kerjasama dengan Beraja Elektrik. Seperti itu Kakak. Oh, jadi ini proyek bersama ya, proyek bersama dari beberapa badan begitu terus dipercayakan kepada SMK Santo Aloysius Ruteng begitu Pak Guru ya? Ya, betul sekali Kakak. Oke, berarti keterlibatan ataupun dukungan Bupati di sini sangat besar juga ya Pak Giri? Sangat luar biasa, bahkan beliau juga selalu update berkaitan dengan mulai awal, sejak awal kegiatan ini sampai motor 2 unit sepeda motor itu sudah berhasil dikonversi, beliau juga selalu update informasinya. Iya. Seperti itu. Iya, kalau boleh tahu tadi ada sempat sebut dua juga ya yang membantu, 2 stakeholder juga yang membantu, itu dari mana silakan? Yang awalnya. Dari WIB Nusra. PLN WIB Nusra dengan Beraja Elektrik. Beraja Elektrik ya. Karena ada Beraja Elektrik karena untuk untuk bagian atau spare part dari motor listrik ini itu disupport langsung dari Beraja Elektrik seperti dinamo, terus controller dengan dia punya baterai, itu dari Beraja Elektrik semua. Iya, terus dari PLN-nya di bagian mana nih? Kalau untuk PLN-nya sendiri, ya mereka yang pasti mereka kerjasama dengan Beraja ini. Mereka gandeng
untuk memberikan pelatihan kepada kami di SMK itu melibatkan guru dan siswa kemarin. Siap. Seperti itu Kakak. Iya. Nah, Siap. Pak Giri, ini selanjutnya Pak Giri, dalam proses pembuatannya nih, ini apakah ada tantangan juga yang menjadi menarik ya, tantangan yang menarik dalam proses pembuatan motor listrik ini Pak Giri? Oh ya, kalau untuk tantangan sendiri ya tidak bisa dipungkiri, khususnya onderdil atau spare partnya dari sepeda motor listrik ini. Jadi untuk khususnya kita yang di Flores ini kan memang belum terlalu familiar. Iya, betul. Nah, tantangan kami di konversi motor listrik ini, semua onderdil atau spare partnya itu harus didatangkan dari Jawa semua. Iya. Seperti Lalu waktu datangnya ini apakah lama, berminggu-minggu atau gimana nih? Untuk proses pengirimannya itu memang membutuhkan waktu yang agak lama juga, Pak. Iya. Berarti proses pembuatannya ini berapa bulan nih, Pak Giri? Atau tahun? Kalau untuk estimasi untuk 1 unit sepeda motor itu bisa 1 hari full itu bisa menyelesaikan 1 unit sepeda motor. Iya, kalau dihitung dengan pengiriman barang dan lain-lain ini? Itu kalau kalau kita gabungkan berkaitan dengan pengiriman barang, ya bisa jadi 1 minggu lebih lah Kakak. Oh iya, 1 minggu lebih. Ya, sudah bisa menghasilkan 1 unit motor konversi. Oke, nah ini mengenai motor listrik nih Pak Giri, ini memang dibuat dari nol memang atau dimodifikasi dari motor yang sudah ada nih Pak Giri? Itu kalau dalam hal ini namanya konversi, kita bisa kategorikan modifikasi Kakak. Oh iya, karena semua peralatan asli dari kendaraan atau dari motor yang kita konversi itu semuanya dicopot. Dicopot, lalu kalau menurut penuturan yang disampaikan oleh kemarin itu dari Braja Elektrik yang mereka sudah alami di Jawa sana, jadi semua onderdil motor itu atau peralatan motor aslinya itu yang harus dihancurkan, terus nanti akan dipasang ada beberapa spare part atau onderdil yang dipasang di konversi itu, antara lain dynamo, terus baterai sama controller, seperti itu Kakak. Lalu ini menarik juga nih. Ini kan dengan kita punya daerah nih ya, artinya dengan jalan ya, pola jalan yang seperti ini nih Pak Giri. Nah, Pak Giri ini artinya motor listrik kan ini kan menggunakan cas nih. Ini kalau pakai baterai ini seberapa jauh nih Pak Giri di perjalanan? Contohnya di dalam radius kota Ruteng lah seperti itu, Pak Giri. Ya. Untuk untuk motor yang kami sudah konversi ini Kakak, sebenarnya untuk Vega kemarin itu, karena kami konversi motor Vega, itu kami sudah lakukan uji coba ke Manggarai Timur. Tepatnya itu di Colol. Nah itu kemarin itu kami cas 100% dari Ruteng, 100% dari Ruteng sampai di Colol itu sisa baterainya itu 40%. Iya. Nah, karena kita juga bisa lihat di itu Kakak, di indikator, ada indikator baterainya ya kurang lebih seperti handphone lah. Kalau sudah kalau persentase baterainya sudah sedikit, baru kita lakukan pengecasan seperti itu. Nah ini mengenai dukungan juga nih, pengecasan ini apakah ada dukungan atau mungkin kita harus bawa baterai cadangan seperti itu? Atau cadangan seperti itu? Kalau bisa, itu salah satu alternatif Kakak. Kalau untuk buat baterai cadangan itu salah satu alternatif. Tetapi dalam hal ini kalau untuk pengecasan sendiri motor hasil konversi ini bisa juga kita cas di bengkel terdekat ataupun di rumah warga juga bisa. Kita numpang di rumah warga. Apabila kita melakukan perjalanan jauh itu juga bisa. Bisa ya. Jadi dia casnya seperti biasa ya, seperti kita menggunakan listrik biasa ya.
cas seperti ya macam cas seperti HP lah kakak. Oh iya. Ada adaptornya. Iya. Siap. Nah, ini Pak Giri, ini apakah ada rencana nih, ini motor ini dikembangkan lagi atau mungkin diproduksi massal gitu? Mungkin ada komunikasi dengan bupati dan lain atau pihak-pihak lain, silakan. Oh ya, beberapa minggu yang lalu kakak, Ya. kebetulan juga dari PLN WIB Nusra mendatangi sekolah. Memang di situ kemarin ada pembicaraan berkaitan dengan mungkin subsidi kakak ya. Oh iya. Subsidi karena memang target kami untuk 1 tahun berjalan ini, kalau bisa kami bisa konversi 50 unit sepeda motor lah kakak. Oh Seperti iya. itu. Nah, hanya kita belum ada komunikasi lebih lanjut berkaitan dengan subsidi ini dengan PLN. Nah, seperti apa nanti subsidi ini kalau memang nanti ada subsidi juga dari pemerintah, juga dari pemerintah daerah, ya kita lakukan konversi sebanyak-banyaknya seperti itu. Iya, artinya ini perlu dukungan ya seperti itu Pak Giri ya. Dari semua pihak ya Pak Giri. Betul. Iya, tidak bisa berjalan sendiri seperti Pak Giri ya. Ya, betul. Pak Giri, ini lalu berikutnya, ini kan pasti juga masyarakat mengetahui ya kan, atau mungkin ya dari siswa sendiri ya dalam sekolah Pak Giri sendiri dan juga yang melihat ya. Nah, bagaimana respon masyarakat nih atau pihak luar ya terhadap inovasi ini nih Pak Giri? Kalau seperti pengalaman kami kemarin waktu kami bawa ke Colol, ya pasti masyarakat juga heran kok kendaraan yang tidak bunyi seperti itu. Tapi intinya respon dari masyarakat sih sangat bagus sebenarnya. Hanya kalau kami lihat di konversi ini kan, program konversi memang membutuhkan biaya yang awalnya membutuhkan biaya yang agak mahal, tetapi sebenarnya banyak keuntungan untuk masyarakat apabila motornya itu dikonversi. Seperti itu. Nah, ini sebelum pesan atau harapan nih, kalau memang ini apakah sempat dipikirkan juga kan, misalkan kalau motor ini mengalami kerusakan, ini harus diperbaiki di mana nih Pak Giri? Oh ya, kalau untuk untuk bengkel resminya sendiri, jadi sebenarnya SMK Santolosius itu sudah melalui Kementerian Perhubungan Darat itu. Jadi kami sudah mengantongi sertifikat, sertifikat berkaitan dengan keabsahan bengkel konversi. Jadi bisa dilakukan perbaikan atau dilakukan konversi di SMK Santolosius karena sudah ada sertifikatnya kakak dari kementerian. Seperti itu. Oke. Nah, di menit akhir nih Pak Giri, silakan mau disampaikan ini pesan atau harapan nih dari SMK Aloysius Ruteng untuk semua generasi muda di NTT ya, secara khusus di daerah Manggarai lewat karya ini. Silakan Pak Giri. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI Pelabuhan Bajo karena sudah mengundang kami. Saya mewakili SMK Santolosius mengucapkan banyak terima kasih. Terus untuk pesan saya untuk berkaitan dengan konversi ini, jadi memang ada banyak keuntungan untuk konversi ini. Yang pasti ramah lingkungan, terus kita juga tidak repot untuk mengisi atau mengantri BBM kakak. Itu salah satu keuntungan. Nah, terus tidak bising juga. Jadi tidak ada knalpot seperti itu. Terus tidak repot lagi ganti oli. Dan yang pasti untuk pajak pada saat kami mengikuti pelatihan itu, yang mereka sampaikan adalah pajak untuk kendaraan konversi motor listrik ini itu sangat murah. Kemungkinan besar itu satu tahun itu hanya 15.000 saja. Seperti itu. Kembali tadi saya sampaikan memang di awalnya memang agak mahal, tetapi akan kita nikmati hasilnya itu ya beberapa tahun ke depan seperti itu. Iya. Dan juga untuk generasi muda silakan nih mewakili ini. Generasi muda jadi saya kalau untuk generasi muda lebih melek untuk
kemajuan teknologi seperti yang kami alami atau seperti kami lakukan di SMK Santolosius ini, program energi terbarukan mendukung program pemerintah. Jadi untuk adik-adik yang mau bergabung dengan SMK Santolosius, silakan ya, khususnya yang baru tamat SMP kemarin. Kalau melek dengan teknologi, ayo bergabung dengan SMK Santolosius. Karena kami juga ada beberapa jurusan, Kakak, ada teknik otomotif, terus teknik sepeda motor, teknik pengelasan dengan desain komunikasi visual. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak Geri untuk waktunya di pagi hari ini ya, dan juga informasi yang tentunya sangat inspirasi ya, dengan penemuan baru nih, yang inovasi yang memang sangat luar biasa, apalagi untuk generasi muda saat ini ya Pak Geri. Terima kasih Pak Geri. Siap Kakak, terima kasih banyak. Salam hormat. Iya, salam hormat juga dari Labuan Bajo ke Ruteng. Dan pendengar, semoga semangat dari SMK Santo Aloysius Ruteng ini juga bisa menjadi pemantik perubahan di sekolah-sekolah vokasi lainnya di Nusa Tenggara Timur ya, juga kita daerah kita Manggarai ini. Dari bengkel yang kecil ataupun dari sekolah yang dengan skop kecil, mereka bisa melahirkan sebuah ide yang luar biasa ya, dengan penemuan motor listrik. Dan tentunya kita juga ya, semua pihak tentunya harus mendukung penemuan ini untuk berkembang lebih baik. Dan pendengar, tetap bersama kami di program Labuan Bajo pagi ini, karena masih ada topik menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana kami akan tetap hadir menjadi kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semua. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.